Oke, ini kita udah ada pembicara selanjutnya. Kalau tadi kita berbicara bagaimana asuransi bisa menciptakan salah satunya adalah peace of mind. Kita nanti ada sesi khusus untuk berbicara mengenai peace of mind. Tapi kali ini kita pengen kulik-kulik deh. Selain dari produknya tadi yang luar biasa sekali disampaikan oleh Pak Novi, di luar produk yang sangat menarik ini, kira-kira bagaimana asuransi itu bisa membantu kita sebagai peluang untuk berkarir, mungkin menambah income, berinvestasi. Nah, langsung aja kita sambut pembicara kita berikutnya akan bercerita mengenai beauty of insurance business dengan Pak Freddy Tamrin. Silakan Pak Freddy. Terima kasih Mbak Umi. Selamat siang Bapak-Bapak, rekan-rekan sekalian. Saya ingin menyapa dulu Pak Budi Tambobolon sebagai Ketua AAJI, juga Ibu Nina sebagai Ketua Departemen Edukasi dan Literasi, juga Bapak Novi, pembicara yang telah menyampaikan presentasinya, dan juga nanti ada Pak Yoga ya, akan setelah sesi saya. Ini acara yang komplit, banyak sekali manfaatnya ya. Kita akan berbicara banyak mulai dari Bu Nina mengenai perencanaan keuangan, terus Pak Novi mengenai asuransi. Saya sekarang akan berbicara mengenai kesempatan apa yang ada nanti kalau kita di bidang asuransi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur tentunya kita bisa bertemu pada kesempatan webinar pada hari ini. Ya, adik-adik, teman-teman, pelajar, mahasiswa, dan generasi milenial yang saya cintai, ya, semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat yang besar. Ya, tadi kita sudah mendengar dari Ibu Nina mengenai pentingnya perencanaan keuangan. Ya, kalau sesuatu kan memang mesti direncanakan gitu ya. Kemudian Pak Novi sudah menjelaskan mengenai asuransi. Nah, ada resiko-resiko loh yang mungkin bisa terjadi gitu ya, yang bisa terjadi yang bisa kita hindari, atau yang seperti disampaikan oleh Pak Novi tadi ya bisa kita kurangi, juga kita bisa manage gitu ya. Ya, tapi mungkin juga ada yang bisa sesuatu yang tidak bisa terelakkan kan gitu ya. Nah, itu pentingnya asuransi. Sekarang saya mau kasih tahu the beautiful of life insurance business. Sekarang bisnisnya nih, adik-adik kan masih muda-muda nih ya. Ini kesempatan nih untuk bagaimana bidang asuransi ini setelah kita mengetahui bagaimana kita bisa juga menjadikan asuransi ini sebagai sumber penghasilan ya, karena itu juga penting gitu ya. Kita lihat mulai tentunya dari slide kita yang pertama ya. Sekarang gini ya, having life insurance means you know how you want to be remembered. Ya, memiliki asuransi jiwa berarti Anda tahu bagaimana Anda akan diingat, gitu loh, ya kan? Maksudnya adalah nikmatilah kalau kita sedang sehat, ya. Kalau kita sehat, kita nikmati, dan bersabarlah kalau kita sedang sakit. Dan ketika semuanya sudah tiba, ya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal, kita tidak akan repot lagi karena asuransi sudah menyiapkannya. Ya, dengan memiliki asuransi jiwa, Anda akan diingat sebagai orang yang peduli dengan keluarga. Karena asuransi dapat membantu Anda saat keluarga Anda mengalami kemalangan. Ya, artinya kita sudah mempersiapkan dengan asuransi kalau terjadi kemalangan tersebut, sakit, meninggal, segala macamnya, dengan memiliki asuransi, kerugian kita secara finansial itu bisa di-cover oleh perusahaan asuransi, gitu kan? Jadi kita nanti pasti keluarga kita akan bagaimana kita akan diingat, oh dulu ayah saya atau ibu saya tuh sudah menyiapkan dengan baik gitu loh, waktu resiko itu terjadi semua sudah bisa di-cover, ya kan? Kemudian selanjutnya, bagaimana peluang dari bisnis asuransi ini? Nah, kita lihat fakta datanya ya. Premi new business asuransi ya. Premi asuransi itu adalah 89,67 triliun setahun ya gitu ya. Jadi kurang lebih 90 triliun, bukan jumlah yang kecil gitu ya. Jumlah yang tertanggung ada 25,97 juta jiwa orang. Ya, artinya 26 juta lah gitu ya.
Sedangkan penduduk Indonesia kan kita tahu ada 276 juta. Jadi jumlah penduduk yang memiliki produk asuransi jiwa masih rendah, ya, hanya sekitar 9,3% saja. Ya, jadi peluang bisnisnya masih sangat besar. Ya, jumlah klaim yang dibayar ada 22,76 triliun, ya kan? Jadi bukan jumlah yang kecil loh. Ini adalah jumlah yang dibayar oleh perusahaan asuransi untuk klaim-klaim, ya, klaim meninggal, klaim sakit, dan juga ada klaim yang polis-polis yang jatuh tempo. Ini jumlah yang kecil, 22,76 triliun. Ya kan? Jadi saya mau menggambarkan bahwa bisnis asuransi ini bukan bisnis yang main-main, bukan bisnis ecek-ecek gitu ya. Ini bisnis yang besar gitu ya. Kemudian jumlah agen asuransi kita ada 571.743 orang. Jadi dari 276 juta yang bekerja di bidang pemasaran asuransi itu ada 571.000 saja, gitu kan. Terus kemudian agen yang berlisensi, kita punya 58 perusahaan asuransi ya. 58 perusahaan asuransi jiwa, maksudnya asuransi jiwa ya, ada asuransi general lagi ya. Tentunya asuransi jiwa dan asuransi general itu bidang bersaudara, tapi bidangnya beda ya. Kalau asuransi general itu artinya asuransi rumah, asuransi kendaraan, begitu kan? Asuransi pengangkutan ya. Itu asuransi general. Kalau kita jiwa adalah hubungannya dengan yang sakit dan yang meninggal, ya, meninggal dunia. Jumlah agen kita yang mencapai ini top agent nih, yang MDRT ya. MDRT itu ada 2.643 orang, ya kan? Ini MDRT adalah Million Dollar Round Table, ya, adalah organisasi nirlaba profesi, agen dan jasa keuangan level global. Your levelnya seluruh dunia gitu. Ini agent-agent top yang kita punya cuma 2.643 orang. Sekitar 0,5% dari jumlah agen kita. Gitu. Jadi belum banyak. Jadi ada kesempatan dari adik-adik ini kalau pengen menjalani bisnis ini untuk jadi top agent juga gitu loh. Top agent tuh hasilnya besar loh, lumayan besar gitu ya. Bukan lumayan ya, besar, benar-benar besar. Nanti kita punya video mengenai berapa sih agent-agent yang besar itu income-nya. Ini untuk mendorong supaya adik-adik juga bisa melihat ini bukan pekerjaan yang kecil gitu loh. Ini bukan pekerjaan ecek-ecek gitu loh. Ini bisa menghasilkan per bulan itu bisa semiliar bisa gitu loh, ya kan? Mungkin ada juga yang di bidang asuransi yang hasilnya mungkin penghasilannya 5 miliar sebulan gitu loh, ya kan? Ya ada pasti yang 10 juta, 20 juta gitu ya, ada. Tapi ini juga bisa menghasilkan yang sedemikian besarnya. Gitu. Next. Penetrasinya baru penetrasi pasarnya baru 8%, ya. Literasinya baru 19,4%, gitu ya. Populasi generasi Z dan milenial kita ada 144 juta orang, gitu loh, ya kan? Jadi generasi Z-nya ada 74,93 juta, generasi milenial kita ada 69,38 juta, ya ini data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik tahun 2021. Jadi banyak nih generasi Z dan generasi milenial yang diharapkan bisa ikut join di dalam bisnis asuransi ini. Next. Nah, ini segmen pasarnya pertama masih besar ya, cuma ada penetrasinya baru 8%, kemudian produk asuransi yang bisa dijual itu beragam. Jadi ada ya asuransi tradisional, ada unit link, ada asuransi syariah yang memberikan manfaat sesuai kebutuhan dari masing-masing segmen pasar. Tentunya kita ketemu orang kebutuhannya berbeda-beda ya. Jadi ini kita bisa menawarkan produk asuransi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu yang memang yang harus dilakukan. Kita bukan memaksa mereka untuk membeli sesuatu yang mereka nggak butuhkan, tapi kita mendorong mereka memiliki memiliki asuransi untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi gitu, sesuai dengan kebutuhannya, ya. Dan kemudian sekarang ini ada era teknologi digital. Jadi masyarakat dapat mengakses produk dan layanan melalui smartphone gitu loh, ya kan? Jadi penjualan dan pelayanannya bisa lebih mudah nanti ke depannya. Karena kita sekarang
era teknologinya sudah digital. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan dengan secara digital gitu loh ya. Bisa kontak kita dulu kan harus telepon, harus berbicara langsung gitu. Sekarang kan nggak usah, bisa WhatsApp aja dulu gitu kan, bisa email, bisa macam-macam, dan kemudian nanti segera kita bisa menjawab gitu loh ya. Atau kalau mereka bertanya nggak usah dijelasin gitu loh, mereka bisa juga baca-baca dari apa literasi yang sudah ada di dalam web segala macam lah gitu ya. Jadi ini ke depan tentunya pekerjaan ini akan jauh lebih mudah dengan adanya digitalisasi itu. Next. Nah, peluang profesi menjadi agen asuransi jiwa bagi generasi muda nih ya, generasi Z dan milenial. Modalnya relatif kecil, cuma biaya ujian lisensi gitu loh, ya. Murah, nggak terlalu mahal ya. Mungkin juga nanti bisa di-cover oleh apa namanya, leadernya gitu loh ya. Kalau yang penting adalah berproduksi gitu. Pembelajaran sebelum ujian lisensi dapat dilakukan secara offline atau online. Jadi bisa belajarnya tuh nggak perlu kayak dulu harus tatap muka gitu. Sekarang kan kita juga ngomong aja dengan berapa ratus orang ini sekarang ya 200-300 orang ini kan secara Zoom saya bisa gitu loh. Dan kita juga bisa belajar secara e-learning gitu ya. Ada program-programnya yang sudah di set, sudah dibikin, tinggal didengar sambil ngantuk, sambil makan, sambil tiduran, atau mau sambil di mana saja bisa didengarkan ya. Pengajarannya bisa diulang-ulang berkali-kali, nggak jelas dimundurin lagi gitu. Sekarang tuh pekerjaan itu pelajar ini bisa lebih gampang dan lebih menarik tentunya ya. Nah, kemudian potensi income-nya sangat besar. Tadi kita udah dengar tuh ya, pendapatannya bisa 1,3 miliar gitu loh ya. Dan ada yang lebih itu gitu loh. Ya, tentunya banyak juga yang di bawah itu gitu. Tapi pasti ini kan semua tergantung dari effort ya. Kemudian karir yang jelas, tidak ada batasan waktu untuk menjadi leader gitu loh. Jadi kita tidak dibatasi. Yang membatasi kita itu adalah effort kita sendiri gitu loh. Kalau kita rajin, kita masih jadi hasil itu tergantung dari effort kita sendiri. Ya kita nggak ada orang yang membatasi kita. Oh, kamu nggak bisa jadi leader. Semuanya udah ada strukturnya gitu loh. Kalau Anda bisa begini, Anda jadi apa? Setelah Anda bisa mencapai level sekian, akan Anda pasti di level itu. Nggak ada yang bisa menjaga. Jadi kita mau di level apa ya, kita yang menentukan sendiri gitu. Mau nanti jadi bos, jadi leader gitu, itu ya kita yang menentukan sendiri ya. Ya, jadi pemasaran produk juga bisa melalui digital, tentunya lebih mudah, lebih simpel ya. Dan bagi yang berprestasi ini yang penting nih, bagi yang muda-muda nih, saya juga masih suka sih ya. Bagi yang berprestasi mendapatkan kesempatan jalan-jalan ke luar negeri dengan fasilitas bintang 5 gratis gitu loh. Ya, jadi tidur, terbang, nginap di hotel, ya, makan, jalan-jalan semua gratis. Nah, ini beautiful dari asuransinya. Dulu semua perusahaan asuransi itu melakukan itu tuh. Kontes-kontes yang go-go ke sana kemari gitu ya. Setiap tahun pasti pergi gitu loh, ya. Misalnya tahun ini anak-anak saya tuh akan pergi ke Spain gitu, Spanyol gitu ya. Kemarin kita pergi wah lagi pandemi kita nggak kemana-mana sih gitu kan. Karena beberapa negara juga tutup. Tapi kan itu memang di luar apa namanya, di luar kehendak ya. Tapi biasa, bukan biasa ya, semua perusahaan asuransi itu melakukan go gitu. Pokoknya jalan-jalan ke luar negeri tanpa bayar deh. Senang pokoknya. Ya, ini beauty-nya dari apa namanya, usaha asuransi. Kemudian next. Nah, bagaimana sih profesi menjadi agen asuransi itu? Tipsnya adalah set your high goal ya. Goalnya kamu tentukan sendiri, mau jadi apa gitu. Kita yang tentukan sendiri. Mau berapa tinggi kita terbang, kita yang tentukan sendiri. Terus kita harus melakukan daily activity. Setiap hari bertemu dengan minimal 2 orang. Iya kan? Ya harus kita menyampaikan mengenai asuransi ini, kita menjual ya. Saya nih apa namanya, percaya jual asuransi itu cuma modalnya apa? Asal customer atau calon customer kita tuh mau mendengar. Problemnya cuma itu, ya kan? Jadi makanya cenderung tentu kita jualan dulu kepada teman-teman, pada saudara kita, gitu. Tentu yang awal-awal nih, gitu ya. Itu karena kan mereka pasti maulah mendengar gitu. Karena sebetulnya produk asuransi ini dibutuhkan oleh semua orang, gitu loh. Cuman yang masalah itu orang mendengar asuransi itu suka malas, gitu loh, ya kan? Tapi setelah mendengar produknya,
pasti mereka mau beli sepanjang punya duit ya. Jadi jangan tawarkan produk kepada orang yang nggak punya duit karena dia pengen pun nggak bisa beli gitu loh. Ya, jadi mesti yang pertama harus ditawarkan pada orang yang punya uang lah ya untuk bisa beli produk asuransi ini gitu. Pokoknya kalau mereka mau mendengarkan mengenai produk asuransi pasti mereka merasakan bahwa itu dibutuhkan gitu. Nah, yang ketiga ini stick on your goal. Jadi kita harus punya itu endurance ya untuk terus menjaga bahwa kita harus stick pada goal kita yang ini harus dicapai gitu loh. Ya kan? Seperti kalau kita menjadi perenang atau pelari kita harus punya target 100 meter gaya bebas itu mesti berapa detik itu kan udah ada gitu loh. Nah kalau di bidang bisnis kita mau mencapai premi yang berapa itu harus kita set dan kita harus berusaha untuk mencapainya. Kemudian yang terakhir adalah build your to be young entrepreneur. Jadi kita menjadi pengusaha muda sendiri gitu loh. Bangun bisnis Anda sendiri di bidang asuransi ini. Ya, tadi kan udah dibilangin modalnya murah gitu loh. Kalau mau buka warung kopi sekarang juga kan mesti ada modal. Kalau di perusahaan Mas kerja di bidang asuransi ini cuman modalnya adalah ikut ujian lisensi aja gitu loh. Jadi murah dan tapi hasilnya akan besar gitu karena tadi udah kita lihat kan income orang-orang itu ya jadi ini satu bidang yang menarik jualnya juga nggak susah pokoknya kalau mereka mau mendengar pasti mereka butuh kok gitu loh yang masalah cuman yang menurut saya yang paling susah jualan asuransi nggak ada susah cari orang yang mau dengar itu aja masalahnya tapi kalau teman-teman kita saudara kita atau sahabat kita atau kita punya cara adalah begitu mereka mendengar produk ini pasti dibutuhkan ya kan next. Nah, ini yang terakhir ya sebagai penutup saya sampai saya kasih satu video. Bagaimana sih kita mengatur pada usia berapa kita harus ngapain gitu loh. Ada usia di bawah 30 tahun kita harus ngapain dia. Usia 40 tahun, di usia 50 tahun, di usia 60 tahun kita harus ngapain, melakukan apa gitu ya. Itu akan disampaikan ini ada film ada seorang entrepreneur yang sukses sekali ya Jack Ma tentunya adik-adik juga semua udah tahu Jack Ma ya karena kita dengarkan presentasi ini yang sangat menarik apa yang kita mau lakukan dan ini bisa dilakukan di bidang asuransi silakan selamat menyaksikan. So I told myself and told my young people before 20 years old be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly, you're working for yourself if you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. 25 years old, enjoy the show. Okay, thank you. Nah, demikian video singkatnya ya. Ini video yang menarik ya buat adik-adik tentunya ya. Ya, jadi di bawah umur 20 itu kan kita masih sekolah ya, sampai umur 25 mungkin ya, kita masih sekolah. Ya, nikmatilah masa-masa itu ya. Kemudian di umur 30 ya sampai umur 30 kita nanti harus bekerja ya, atau kita harus memilih pekerjaan. Dia bilang kerjanya apa aja, yang penting bagaimana bisa mencari
apa namanya perusahaan atau bos yang bisa mendidik Anda untuk menjadi orang, gitu kira-kira gitu ya. Ini kan, nah cocok nih di bidang asuransi ini. Pasti leader-leader Anda nih akan mendidik Anda bagaimana bisa menjadi entrepreneur. Jadi punya bisnis sendiri gitu loh. Ya kan kita artinya punya bisnis sendiri itu bukan berarti malas-malasan, harus biasanya lebih rajin gitu loh. Artinya gini, kita mau bangun pagi atau mau bangun agak siang juga nggak apa-apa gitu loh. Ya kan kalau pegawai kan kita jam berapa ya, jam 8 atau jam 9 harus ke kantor, nanti jam 6 harus pulang gitu ya, baru boleh pulang gitu loh. Belum tentu pulang juga sih, kadang-kadang sampai malam gitu kan. Ya tapi kalau perusahaan asuransi ya, kalau Anda jadi agent asuransi ya, terserah bangun jam 10 juga boleh, yang penting banyak aja kliennya kan gitu, nggak ada yang marahin gitu loh. Yang penting klien sempat jam berapa ya kita temuin gitu kan, kita bisa atur set waktu kita ya kan. Ya, tadi di filmnya juga bilang setelah umur 40 ke 50 ya kita harus stick di bidang kita gitu loh. Jangan pindah-pindah lagi, udah berbahaya nih. Umurnya udah lewat masa mudanya gitu ya. Nah, setelah 50 kita udah jadi leader di asuransi bisa. Ya kan? Padahal kadang-kadang belum 40 udah jadi leader yang top. Ya, hasilnya udah miliaran gitu loh. Jadi ini adalah apa namanya langkah-langkah ya yang dicontohkan oleh Jack Ma. Ini kan secara nggak selalu harus persis 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ini kira-kiranya begitu. Itu langkah-langkahnya ya bagaimana kita harus menjadi orang yang sukses. Nah, menjadi agen asuransi adalah kesempatan untuk menjadi sukses buat adik-adik sekalian gitu loh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya Freddy Tamrin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Salam asuransi. Wow, keren. Terima kasih Pak Freddy. Yes, ini tadi banyak yang kita dapat ya, video-video menarik nih, kekinian juga tuh isunya tuh Pak. Mentalitasnya bagaimana untuk kita, anak-anak muda, mempersiapkan untuk bisa masuk di bisnis asuransi, tadi juga udah di-share, ada video dari Jack Ma ya.